warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Tribumantara, stambuk C30181331. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai paradoks rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada The Allais Paradox. Maurice Allais, ahli ekonomi dari Prancis, membuat sebuah tulisan yang menantang prinsip cancellation. Dalam tulisannya tersebut, Allais mengungkapkan apa yang sekarang dikenal sebagai Allais Paradox, yang artinya paradoks menunjukkan bagaimana prinsip cancellation terkadang dapat dilanggar karena para pembuat keputusan akan memilih sesuatu yang pasti, namun ketika dihadapkan dengan harapan yang besar, maka pembuat keputusan lebih memilih harapan yang besar walaupun tingkat kegagalan itu diketahui tinggi. Yang kedua, Ellsberg Paradox. Pelanggaran terhadap prinsip cancellation juga diutarakan oleh Daniel Ellsberg pada tahun 1961. Paradoks Ellsberg adalah sebuah paradoks yang terdapat dalam teori keputusan di mana orang-orang melanggar asas utilitas subjektif yang diharapkan. Hal ini umumnya dianggap sebagai bukti ketidakinginan untuk ambiguitas. Paradoks itu dipopulerkan oleh Daniel Ellsberg, meskipun versi itu sebelumnya dicatat oleh John Maynard Keynes. Yang ketiga, intransitivitas. Dalam pengambilan keputusan rasional, selain adanya prinsip cancellation, terdapat juga prinsip lainnya, yaitu prinsip intransitivitas. Seperti ketika kita memiliki pilihan di antara 3 pelamar kerja, dan Anda memiliki informasi tentang intelijensi dan pengalaman kerja setiap pelamar. Keputusan yang akan dibuat mengikuti aturan sebagai berikut. Jika perbedaan IQ di antara 2 pelamar lebih dari 50 poin, maka pelamar dengan IQ tertinggi yang dipilih. Tapi jika perbedaan IQ di antara 2 pelamar sama atau kurang dari 50 poin, maka dipilih pelamar dengan pengalaman kerja yang lebih lama. Yang terakhir adalah preference reversals. Salah satu penelitian pertama yang mengatakan mengenai preference reversals yaitu Sarah Lichtenstein dan Paul Slovic pada tahun 1971. Mereka berpendapat bahwa pilihan di antara sepasang dalam perjudian mungkin melibatkan proses psikologi yang berbeda dari penawaran untuk masing-masing bagian, seperti contoh mengatur nilai dolar pada nilai mereka. Sehingga secara spesifik, hipotesis mereka menyatakan bahwa pilihan itu akan ditentukan oleh probabilitas perjudian, sedangkan tawaran akan dipengaruhi oleh jumlah yang akan menang ataupun kalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Nur Aisyah, Tanbuk C3011818318. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Paradoks Rasionalitas dalam Pengambilan Keputusan. Yang pertama ada The Allais Paradox. Ahli ekonomi yang berasal dari negara Prancis, Maurice Allais, pada tahun 1953 membuat sebuah tulisan yang menantang prinsip cancellation. Dalam tulisannya tersebut, Allais menguraikan apa yang sekarang dikenal sebagai Allais Paradox, yakni paradoks yang menunjukkan bagaimana yang pasti, namun ketika dihadapkan dengan harapan, maka pembuat keputusan tidak memilih harapan yang besar walau tingkat kegagalan itu relatif tinggi. Yang kedua ada Ellsberg Paradox. Pada tahun 1961, Daniel Ellsberg mengatakan tentang pelanggaran terhadap prinsip cancellation. Paradoks yang dinyatakan oleh Ellsberg terdapat di dalam suatu teori keputusan yang mana terdapat pelanggaran asas utilitas subjektif. Yang diharapkan, hal ini dianggap sebagai bukti penolakan terhadap ambiguitas. Sebelumnya, paradoks ini telah dicatat oleh John Maynard Keynes, kemudian dipopulerkan oleh Daniel Ellsberg. Yang ketiga, ada intransitivitas. Dalam pengambilan keputusan rasional, terdapat prinsip lainnya, yaitu prinsip intransitivitas, yang menyatakan bahwa ketika seseorang membuat keputusan yang lebih memilih hasil A dari hasil B, dan memilih B dari hasil C, dan juga memilih hasil A dibanding hasil C, maka ketika Anda memilih pilihan di antara ketiga pelamar kerja dan Anda memiliki informasi tentang intelijensi dan pengalaman kerja setiap pelamar, keputusan yang akan dibuat mengikuti aturan sebagai berikut. Jika perbedaan IQ di antara kedua pelamar dari 5 poin,
maka pelamar dengan IQ tertinggi yang dipilih. Tetapi, jika perbedaan IQ di antara dua pelamar sama atau kurang dari 5 poin, maka dipilih pelamar atau pekerja yang lebih lama. Materi yang terakhir yaitu Preference Reversals. Sarah Lichtenstein dan Paul Slovic pada tahun 1971 merupakan salah satu penelitian pertama yang mengatakan tentang Preference Reversals. Mereka berpendapat bahwa pilihan di antara sepasang dalam perjudian mungkin melibatkan proses psikologi yang berbeda dari penawaran untuk masing-masing bagian. Contohnya, mengatur nilai dolar pada nilai mereka, sehingga secara spesifik, hipotesis mereka menyatakan bahwa pilihan itu akan ditentukan oleh probabilitas perjudian, sehingga tawaran akan dipengaruhi oleh jumlah yang akan menang ataupun kalah. Sekian materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indriani, Stambuk C30118313. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi paradoks rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu The Allais Paradox. Ahli ekonomi yang berasal dari Prancis bernama Maurice Allais menerbitkan sebuah tulisan yang menentang prinsip cancellation. Allais berkata bahwa apa yang dikenal sekarang sebagai Allais Paradox, yaitu paradoks yang mengungkapkan bagaimana prinsip cancellation terkadang dilanggar. Yang ketiga adalah intransivitas. Prinsip intransivitas adalah prinsip lainnya yang ada pada pengambilan keputusan yang rasional, di mana seseorang yang membuat keputusan lebih memilih hasil A dibanding hasil B dan memilih hasil B dibanding hasil C, serta memilih hasil A dibanding hasil C. Misalnya, Anda mempunyai 3 karyawan dan Anda mengetahui kemampuan setiap karyawan Anda. Keputusan yang akan dibuat untuk menambah bonus untuk karyawan akan dibuat mengikuti aturan yang telah ada, yaitu rajin dan tepat waktu dalam melakukan pekerjaan. Jika perbedaan dari dua ketentuan sangat berbeda jauh, maka karyawan yang rajin dan bertanggung jawab yang akan menerima bonus. Tetapi, jika di antara dua karyawan rajin dan sikap bertanggung jawabnya relatif sama, maka yang akan menerima bonus adalah karyawan yang lebih lama bekerja di perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah Preference Reversals. Ada beberapa penelitian Preference Reversals dan salah satu yang pertama diterbitkan oleh Sarah Lichtenstein dan Paul Slovic. Lichtenstein dan Slovic beranggapan bahwa pilihan di antara sepasang dalam perjudian mungkin menyertakan proses psikologi yang berbeda dari penawaran untuk setiap bagian. Contohnya yaitu mengatur nilai dolar pada nilai mereka. Secara spesifik, asumsi mereka yang menjelaskan bahwa pilihan akan ditetapkan terutama oleh probabilitas perjudian, sedangkan tawaran akan mempengaruhi jumlah yang akan menang dan kalah. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Quratul Quraini, Stambuk C30118316. Di sini saya akan membahas materi tentang paradoks rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, The Allais Paradox. The Allais Paradox adalah masalah pilihan yang dirancang oleh Maurice Allais pada tahun 1953 yang menerbitkan sebuah tulisan dan menantang prinsip cancellation sebagaimana yang menunjukkan prinsip cancellation terkadang dilanggar. Dalam prinsip cancellation mempunyai pilihan antara dua alternatif, harus bergantung hanya pada dua alternatif yang berbeda, tidak bagi setiap faktor yang sama untuk kedua alternatif tersebut. Setiap faktor yang sama untuk kedua alternatif tidak akan mempengaruhi pilihan yang dibuat oleh orang yang rasional. Misalnya, jika kita memilih antara dua sepeda dan teman saya, dua orang mendapatkan jarak tempuh yang sama, maka faktor jarak tempuh yang seharusnya tidak mempengaruhi sepeda yang dipilih. Yang kedua, Albert Paradox. Pelanggaran terhadap prinsip cancellation juga dibuat oleh Daniel Albert pada tahun 1961. Setelah pengertian dari paradoks Albert adalah sebuah paradoks dalam teori keputusan di mana orang-orang melanggar bukti utilitas subjektivitas yang diharapkan. Hal ini umumnya dianggap sebagai bukti kewogahan untuk ambiguitas.
Sebelumnya, paradoks ini tersebut sudah dibuat oleh Daniel Ellsberg, meskipun versi ini dicatat sebelumnya oleh John Maynard Keynes. Yang ketiga, intransitivitas. Prinsip lainnya dalam pengambilan keputusan rasional adalah prinsip intransitivitas yang mengungkapkan bahwa seorang pembuat keputusan yang lebih memilih hasil A dari hasil B dan memilih hasil B dari hasil C dan juga memilih hasil A dibanding hasil C. Misalnya, saya memilih pilihan di antara 3 sekolah yang akreditasnya A, dan saya memiliki informasi tentang intelijensi dan pengalaman dari senior. Dan keputusan tersebut dibuat mengikuti aturan, yaitu jika perbedaan akreditas di antara 2 sekolah lebih dari 10 poin, maka calon siswa-siswi dengan akreditas A yang dipilih. Tetapi, jika perbedaan akreditas di antara 2 sekolah sama atau kurang dari 10 poin, maka pilih sekolah dengan senior yang berada di sekolah akreditas A tersebut. Yang terakhir, preference reversal. Satu dari penelitian pertama yang menguraikan tentang preference reversal dibuat oleh Sarah Lichtenstein dan Paul Slovic pada tahun 1971 yang beranggapan bahwa pilihan di antara sepasang dalam perjudian mungkin melibatkan proses psikologi yang berbeda dari permintaan untuk masing-masing bagian. Contohnya, mengatur nilai dolar pada nilai mereka. Secara kategori, hipotesis mereka menyatakan bahwa pilihan akan ditentukan oleh probabilitas perjudian, sedangkan tawaran akan mempengaruhi jumlah yang akan dinyatakan menang atau kalah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Arindra, NIM C30118352. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas saya dari mata kuliah Akuntansi Keperilakuan dengan judul Paradoks Rasionalitas dalam Pengambilan Keputusan. Baik, jadi langsung saja. Poin pertama, the Allais Paradox. Dalam sebuah prinsip cancellation mengatakan bahwa pilihan dua alternatif bergantung pada bagaimana dua alternatif berbeda tidak pada setiap faktor yang sama untuk kedua alternatif. Setiap faktor yang sama, kedua alternatif tidak mempengaruhi pilihan yang dibuat orang yang rasional. Misalkan, Anda memilih antara dua mobil dan mereka berdua menempuh jarak yang sama, maka faktor jarak yang seharusnya tidak mempengaruhi mobil yang dipilih. Prinsip ini masuk akal. Jika dua mobil mendapatkan jarak tempuh yang sama, mengapa pilihan Anda antara kedua mobil tersebut dapat dipengaruhi oleh jarak tempuh antara tinggi atau rendah? Pengambilan keputusan rasional hanya memutuskan antara alternatif-alternatif atas dasar alternatif-alternatif yang berbeda. Ahli ekonomi Prancis Maurice Allais menuliskan sebuah tulisan yang menantang prinsip cancellation pada tahun 1953. Di dalam tulisannya tersebut, Allais menguraikan apa yang sekarang dikenal sebagai Allais Paradox, yaitu paradoks yang menunjukkan bagaimana sebuah prinsip cancellation terkadang dapat dilanggar. Baik, poin selanjutnya, poin kedua yaitu Ellsberg Paradox. Pada tahun 1961, dalam pelanggaran terhadap prinsip cancellation dikemukakan oleh Daniel Ellsberg. Paradoks Ellsberg ialah sebuah paradoks dalam teori keputusan yang terdapat orang-orang melanggar dalil utilitas subjektif yang diharapkan. Hal ini dianggap sebagai bukti keengganan untuk ambiguitas paradoks yang dipopulerkan oleh Daniel Ellsberg, meskipun yang mencatat sebelumnya oleh John Maynard Keynes. Poin selanjutnya, poin ketiga, yaitu intransitivitas. Prinsip dalam pengambilan keputusan rasional ialah prinsip intransitivitas, mengemukakan bahwa pembuat keputusan lebih memilih hasil A dari hasil B dan memilih hasil B dari hasil C, dan memilih hasil A dibanding hasil C. Kemungkinan Anda memiliki pilihan antara 3 pelamar kerja,
dan Anda memiliki informasi intelijensi dan pengalaman kerja setiap pelamar. Keputusan yang akan dibuat mengikuti aturan sebagai berikut. Jika perbedaan IQ di antara dua pelamar lebih dari 10 poin, maka pelamar dengan IQ tertinggi yang dipilih. Tapi jika perbedaan IQ dari pelamar kerja kurang dari 10 poin, maka pilih pelamar dengan pengalaman kerja yang lebih lama. Poin terakhir atau poin keempat yaitu preference reversal. Dari penelitian pertama yang menguraikan tentang preference reversal dibuat oleh Sarah Lichtenstein dan Paul Slovic pada tahun 1971. Lichtenstein dan Slovic berpendapat bahwa pilihan di antara sepasang dalam perjudian mungkin melibatkan proses psikologi yang berbeda dari penawaran untuk masing-masing bagian. Seperti contoh, mengatur nilai dolar pada nilai mereka. Secara spesifik, hipotesis menyatakan bahwa pilihan akan ditentukan oleh probabilitas perjudian, sedangkan tawaran dipengaruhi oleh jumlah yang akan menang atau kalah. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.